Pemirsa, jumpa lagi dengan channel kami. Hari ini kami tepatnya ada di daerah Batu. Kami punya teman muda milenial untuk dia senang di peternakan. Kebetulan ini juga di part kedua, namanya Mas Agus. Nampaknya kita akan berdiskusi tentang ternak sapi perah, tapi tidak diperah. Ya, menurut teman kita namanya Mas Agus ini, nyata apa hoax dengan yang saya sampaikan ini nanti. Mas Agus, Assalamualaikum Mas Agus. Mas Agus, kira-kira nih, Mas Agus kan sudah malang melintang dari mulai nol beternak sapi perah, sampai sudah merasakan hasilnya. Karena Mas Agus mengurus sendiri, ngaris sendiri, menguruskan sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Itu namanya pasti untung. Tapi dia belum pernah mencoba menghitung secara ekonomisnya bagaimana. Nah, maksud saya untuk sharing info dengan Mas Agus ini. Seandainya Mas Agus ini menjadi juragan sapi, bukan sebagai pekerja. Nah, itu belum. Tapi ini kita akan bahas bagaimana kalau Mas Agus beli sapi perah satu, tapi anaknya ada 3. Nah, si anakan tersebut nanti disusukan di induknya. Nah, anakan umur 3 bulan, dirawat di kandang ini 3 bulan. Menurut Mas Agus, kira-kira ada kesulitan nggak kalau dari anakan lain disusukan ke induknya? Ada Pak, kesulitannya kalau dia terkadang nggak mau kalau disusukan langsung, soalnya sudah terbiasa dia dikasih minum di ember, gitu aja. Enggak, indukannya yang nggak mau apa gimana? Anaknya yang nggak mau. Oke. Itu kan perilaku berarti ya. Berarti harus ada pelatihan. Kecuali kalau dari kecil langsung dikasihkan indukannya, itu beda lagi. Memang itu juga anaknya kan ibunya lain. Tapi ini kita akan memperilakukan si anakan tersebut seolah-olah ini induknya. Kira-kira bisa nggak untuk melatih si anak itu? Ya, itu yang agak sulit Pak. Biarkan haus, lapar, kan biasa enggak? Dia mungkin nggak mau, kalau nggak dilatih dari kecil biasanya nggak mau. Ya, maksudnya sejak kecil. Jadi umur 3 bulan atau 2 bulan. Nah, itu seumur itu yang misalkan kita dapat anakan sapi 2 bulan umurnya. Nah, nanti baru kita dilatihkan di sini. Nah, harapannya kita merawat tidak lama-lama, 3-4 bulan jual. Tapi sekali menjual kan 3. Terus hemat untuk ngarit kan gitu. Nah, maksudnya gitu. Satu, kesulitannya berarti harus melatih di anak. Iya, di anaknya. Nah, terus kedua, indukannya ngamuk enggak? Ini kan ini duduk anakku, Bro. Kalau indukannya sih enggak mungkin, kalau dia sudah dari anunya sudah enggak nakal ya, dia sudah enggak nakal lagi. Nah, misalkan iki dulu anakku iki, bro. Nah, itu sih pasal enggak ya. Nah, karena tetap juga indukannya perlu dilatih. Karena kalau memang dia susunya sudah besar, tidak diperah, dia sakit juga ya. Nah, berarti kan harus ada pelatihan juga ya. Harus ada pelatihan. Nah, itu berarti pernyataan saya tidak hoax ya. Harus ada melatih. Harus ada melatihnya. Itu inilah. Pemirsa, ini bincang-bincang dengan peternak muda milenial tuh ya enaknya begini. Kalau yang sepuh-sepuh kadang-kadang kan susah dikandani. Aku ngene untung iyo. Jadi dengan muda milenial masih bisa di-sharing. Saya bukan ahlinya, saya juga tidak punya ternak gitu ya, tidak punya ternak. Jadi menguntungkan. Nah, pada saat ini sayang karena di Batu, di Jawa Timur lah pada umumnya sapi itu melimpah, peternakan itu sangat melimpah. Tapi teman-teman di Jawa Timur tidak punya waktu karena tenaganya habis. Mungkin mengurus segala sesuatunya. Mungkin seandainya teman-teman muda milenial untuk menggunakan teknologi itu, sistem itu, harapan saya tidak hoax.
menguntungkan lah. Nah, kita kadang-kadang kan orang Indonesia pasti modalnya sedikit tapi keuntungannya paling besar ya. Ya itu. Semuanya Pak. Semuanya gitu. Mungkin itu pemirsa, kita punya satu teknologi yang kita sharingkan. Semoga Mas Agus ini ke depan mencoba teknologi yang kita diskusikan hari ini. Bukan ngajari Mas Agus tapi ini diskusi. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi peternak Indonesia. Terima kasih. Wassalam.